Para sahabat, sebangsa dan setanah air, sepinya percaturan politik di Indonesia saat ini cukup menggelikan. Sepertinya semuanya menahan diri menanti, sekalipun tidak mengerti apa yang dinantikan. Bila pun hendak bergerak, tetap bingung hendak bergerak ke arah mana. Situasi saat ini sebenarnya merupakan bentuk sebuah perang urat saraf yang mau tidak mau baru selesai ketika mendekati hari H pendaftaran paslon capres dan cawapres. Inilah yang saya katakan situasi deadlock yang pernah kita bahas di video-video kita sebelumnya. Kalau deadlock yang kita bahas dahulu hanyalah sebatas Prabowo dengan Airlangga. Dilalah, sekarang PDIP menambah deadlock. Inilah bentuk pembelajaran penting bagi PDIP. Tidak mudah untuk mencari partner tanpa memiliki pelobi yang ulung. Sekali lagi saya ulangi, pelobi, bukan orator atau pengkonter. Puan sendiri tentu tidak bisa diharapkan mampu menjadi ujung tombak mengemban tugas ini. Tetapi itulah PDIP. Perintah ketum memang jelas. Pelaksanaannya yang terkadang harus menunggu wangsit langit. Saya sudah mengisyaratkan sejak dahulu, jangan gegabah memiliki golden ticket. Apalagi golden ticket yang diperoleh dari hanya limpahan suara. Artinya sederhana, golden ticket itu bukan pemberian rakyat secara langsung. Sekalipun pemberian rakyat langsung, tetapi bila hanya pada limit bawah golden ticket, tetaplah tidak banyak gunanya. Hanya punya hak membawa capres sendiri. Dan semua orang paham itu tidak cukup. Sangat berbeda bila PDIP memiliki 30-35% suara. Bila itu terjadi, bolehlah dagu agak diangkat. Golden ticket milik PDIP sekarang harus diartikan bahwa PDIP tetap harus melalui jalur lobi yang cukup alot dan sewajarnya lah diiringi sikap rendah hati. Hal yang terakhir ini sulit diperoleh dari petinggi PDIP. Para sahabat yang saya hormati, ketegangan hubungan Jokowi dengan segelintir kader PDIP pada beberapa waktu lalu sangat tampak sekarang. Itu tidak bisa ditutupi karena mata orang banyak sangat jelas melihat. Pertanyaannya, salahkah Jokowi bila memperlihatkan kedekatannya kepada salah seorang kader PDIP? Salahkah Jokowi bila ingin memberi pendidikan langsung kepada kader tersebut? Salahkah Jokowi bila tidak berkenan pada kader yang lain? Semua pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Yang jelas Jokowi adalah indikator pecintanya menghadapi sepak terjang PDIP. PDIP diminati orang banyak. Jawabannya mudah, iya. PDIP adalah partai dengan pilihan utama. Jawabannya juga mudah, iya. Tetapi semua kata iya ini hanya terlihat dari luar. Karena orang umum banyak tidak paham dalaman PDIP. Sebagai contoh, kita tidak akan banyak memperoleh informasi yang bergizi dari kader, karena pengetahuan kader juga tidak berbeda dengan umum, yang malah bisa jadi lebih rendah. Entahlah, apakah ini pengaruh adanya istilah satu komando atau tidak. Banyak juga orang tidak nyaman melihat nasib kader dan bertanya-tanya dalam hati, apakah kader-kader ini
mampu meyakinkan keluarganya untuk memilih PDIP? Dan bagaimana mengontrolnya? Saya tidak pasti apakah aturan bagi kader dan keluarganya dalam tanda kutip wajib memilih PDIP itu bersifat baku atau tidak. Bukankah ini bentuk sebuah tirani? Contoh-contoh seperti inilah yang mungkin tidak disadari petinggi PDIP, bahwa banyak orang yang tidak nyaman dengan cara-cara yang ditempuh PDIP. Mudah-mudahan tidak ada petinggi parpol yang dengan gila mengatakan, "Terserah kami dong, wong ini partai kami." Saya akan tegas mengatakan mereka gila bila mengatakan itu, karena tidak sadar mandat diperoleh parpol untuk memilih pemimpin bangsa yang harus dipatuhi rakyat. Ini yang harus diterjemahkan seluruh parpol agar jangan seenak perutnya. Para sahabat yang saya hormati, saya pernah memunculkan video membahas kemungkinan adanya ketakutan sebagian kader PDIP terhadap akan munculnya fenomena matahari kembar, Mega Jokowi. Ketakutan seperti ini tidak bisa disangkal, karena dari banyak peristiwa tampak seperti ada upaya mengerdilkan Jokowi. Sebutan petugas partai bukanlah hal yang salah dan sangat baik sebenarnya. Tetapi bila terjadi sebuah situasi penempatan Jokowi pada posisi serba salah pada sebuah event, sudahlah pasti hal seperti itu akan menjadi sorotan pecinta Jokowi. Dapat kita pahami, para pecinta Jokowi jangan disamakan dengan yang sudah terorganisir. Yang terorganisir itu hanya sebatas individu-individu yang bisa jadi hanya sekedar ingin eksis. Memang bukan hal yang salah, tetapi bisa menjadi salah apabila terjadi ketika mulut orang tersebut mengucapkan sesuatu yang salah, menerjemahkan atau malah membelokkan pikiran Jokowi. Jokowi jarang mengucapkan sesuatu secara eksplisit mengenai capres atau cawapres. Posisinya sebagai kepala negara tidak memungkinkan itu. Yang masih memungkinkan bagi dia adalah dengan bahasa isyarat sebagai anggota partai dan sebagai individu. Tidak ada yang bisa merecoki itu, karena itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Jadi, orang di sekitarnya lah yang harus menerjemahkan itu. Memang, sebagian menerjemahkan hanya sekedar mengambil cuan dan mencoba menggantungkan harapan masa depannya. Perlu dipahami, Jokowi tidak akan mau melakukan langkah menggunting dalam lipatan. Dia tidak akan mau menjadi kembaran Mega. Kemungkinan kekhawatiran PDIP tentang matahari kembar ini akan tetap muncul. Apalagi melihat Mega semakin sepuh. Bisa jadi memang ada kekhawatiran yang muncul pada sebagian kader PDIP bahwa pada suatu saat Jokowi memiliki kemungkinan sebagai penerus Megawati. Banyak orang berharap itu bisa terjadi karena Jokowi memang memiliki DNA ideologis Soekarno. Mungkin ini yang membuat situasi beberapa orang di PDIP menjadi gerah. Ini memperlihatkan bahwa PDIP belum take off menuju partai modern. Minimal bila kita lihat dari behavior dan pengelolaan. Atau memang merasa sudah terbang padahal realitanya masih di landasan. Ada dua patah kata yang harus direnungkan PDIP. Yang pertama, dahulu orang memilih PDIP berdasarkan romantisme dan ketiadaan pilihan.
Yang kedua, sekarang orang memilih PDIP dikarenakan Jokowi ada di sana. Pertanyaannya dan sekaligus saran, kapankah orang bisa memilih PDIP karena memang dari diri PDIP sendiri terlihat pantas untuk dipilih? Rakyat Indonesia menanti itu. Jadilah partai modern. Para sahabat yang saya hormati, bila Jokowi memang ingin dan serakah, lebih baik dia mengambil partai kecil pada tahun 2022 kemarin. Atau tentunya tidak sulit baginya membuat partai baru. Apakah bisa? Sangat bisa. Secara global penduduk, bila berdasarkan survei keberterimaan masyarakat pada Jokowi, berkisar 220 juta orang. Bila berdasarkan jumlah pemilih, maka berkisar 160 juta orang. Memang harus dipisahkan antara rasa suka dengan rasa patuh untuk ikut memilih yang sama. Tetapi, bila rasa suka sudah ada, maka pasti ada rasa percaya. Rasa percaya inilah yang dititipkan pecinta Jokowi kepadanya dan meminta dalam tanda kutip, "Tolong carikan calon kami." Beban Jokowi cukup besar memegang mandat rasa percaya ini. Tidak heran dia mengerahkan indera keenamnya, karena yang memberinya mandat jumlahnya tidak main-main. Apakah Jokowi besar kepala? Kita bisa melihat dan menilainya sendiri. Nasihat saya, janganlah bermain api, hendak mengundergrade Jokowi. Percayalah, nanti yang dituai adalah angin badai. Para sahabat yang saya hormati, saya tidak pernah berhenti mengatakan ke PDIP, berbahagialah, Jokowi itu milikmu. Dia sudah melambungkan PDIP sampai ke level dunia. Pertanyaannya, sudah adakah orang PDIP memfollow itu? Pesan pecinta Jokowi sederhana, jagalah dia, wongkelah dia, jadikan dia petugas partai dengan gelar Pini Sepuh. Berilah dia ruang untuk bergerak leluasa. Tidak perlu ada rasa curiga ke Jokowi, karena pecintanya juga mengontrol dia. Yang muda-muda, belajarlah banyak ke dia. Jangan pernah merasa bahwa Anda kesal karena Jokowi tidak mendekati Anda. Percayalah, berarti Anda masih harus mengisi diri Anda. Daripada tetap dalam kesombongan dan menjadi racun hati, lebih baik menimba ilmu dari beliau. Dan itu akan lebih mudah terjadi dengan melepaskan segala aksesoris untuk sementara waktu. Bila ini bisa dilakukan PDIP, semua akan berjalan mulus. Pada saatnya nanti, semua akan bergerak dalam satu komando Jokowi, bergerak memilih Ganjar Pranowo. Maaf, harus kita ulangi, di bawah komando Jokowi. Karena mayoritas adalah orang-orang independen atau non-partai. Sehingga 2024 akan meriah kampanye untuk PDIP. Para sahabat yang saya hormati, posisi deadlock akan menjadi terurai bila masing-masing memberi allowance bagi masing-masing partai untuk berdialog. Berdialoglah dengan saling menghormati dan berpegang teguh pada kesepakatan-kesepakatan. Bila memang semua merasa saling membutuhkan, tidak ada masalah siapa yang akan memulai lebih dahulu. Kesepakatan-kesepakatan yang diambil harus di dalam koridor politik semata dan jangan membuat kesepakatan yang di luar kewenangan, apalagi menabrak hak prerogatif seorang presiden yang baru nanti. Sekali lagi, sekalipun presiden berasal dari kader partai, tetapi bila dia sudah menjadi presiden, dia adalah presiden kita semua. Sekali lagi, jangan pernah menempatkan presiden
pada posisi buah si malakama. Dan capres kader juga harus memiliki integritas untuk bangsa dan negara. Para sahabat yang saya hormati, kalau tidak salah ada 9 orang yang mengisi daftar cawapres PDIP. Kalau dalam benak saya, berdasarkan 3 urutan dari yang paling bagus adalah yang pertama, Mahfud MD, yang kedua, Erick Thohir, yang ketiga, Airlangga Hartarto. Cukup tampak mayoritas menginginkan Mahfud, dan memang beliau yang paling lengkap dan memiliki langkah yang terang benderang. Pertanyaan kita, beberapa permasalahan hukum di negara kita, apakah bisa semakin baik bila beliau malah menjadi cawapres? Sebagai Menko Polhukam, beliau adalah orang yang luar biasa. Walaupun saya harus memberi catatan ke beliau, hukum memang hitam putih. Tetapi masa lalu hukum kita memiliki banyak aparat yang bejat, yang justru mempermainkan hukum. Jadi, bila semisalnya seluruh proses sudah dimenangkan oleh satu pihak, rasanya perlu diperiksa seluruh perjalanan hukum kasus tersebut. Di mata umum, kasus MNCP mungkin perlu ditelusuri ulang. Tidak tertutup kemungkinan ada keputusan pengadilan yang cacat hukum berdasarkan satu hal yang perlu di-recheck. Tentang penyitaan harta hasil korupsi juga membuat orang sangat khawatir bila Pak Mahfud menjadi wapres. Menjadi terlalu jauh posisi beliau. Tetapi bila Ganjar dan Mahfud memiliki komitmen hukum yang pasti, memanglah Mahfud pilihan utama. Tetapi bila tidak, saya masih menyarankan Yai Said Akil Siroj. Baik Pak Mahfud dan Yai Siroj memiliki kekuatan basis NU yang pasti akan dicoba direbut kompetitor Ganjar juga. Erick Thohir adalah anak muda yang luar biasa. Banyak yang dikerjakannya dan semua cukup diterima orang dengan baik. Sekalipun duitnya tidak berseri, tetapi hasil kerjanya cukup membanggakan. Dia tidak perlu mengandalkan duitnya secara vulgar. Dia menempuh jalur keberterimaan masyarakat dan itu berhasil diperolehnya. Terlihat memang dia adalah seorang pekerja keras dan memiliki strategi untuk berperan sebagai eksekutor. Di samping itu, dia diterima di banyak elemen anak bangsa. Dan kalau tidak salah, beliau sudah menyandang marga Sidabutar, sebuah marga yang memiliki submarga yang sangat luas dan banyak. Mudah-mudahan ini memberi dampak positif bagi beliau. Saran bagi Erick hanya satu, Indonesia ini beraneka ragam. Sebarkanlah itu pada orang di sekitar Anda. Airlangga mau tidak mau harus muncul. Karena seperti yang kita bahas dari video lalu, tampaknya Airlangga dan Prabowo deadlock. Airlangga tampak agak bebas, sementara Prabowo terkunci oleh Muhaimin dan oleh ambisinya sendiri sebagai capres. Bagaimanapun, PDIP minimal membutuhkan satu buah partai besar untuk memperkokoh koalisinya. Sepertinya Golkar cocok untuk itu. Para sahabat sebangsa dan setanah air, bila PKB tidak merapat ke PDIP bersama Golkar mengikuti yang lain, maka bisa ada 3 pasang.
Tetapi bila yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka akan ada dua pasang calon. Pertanyaan kita yang agak menggelitik akan muncul. Bila semua jalan sudah tertutup bagi Prabowo, maka akan mungkin terjadi Prabowo mengambil Anies sebagai cawapresnya. Bila itu terjadi, bagaimana pendapat Anda? Salam, majulah Indonesia.